Santapan Harian. Hari ini kita akan membaca Yohanes pasalnya yang ke-20 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-18. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Allah sumber hikmat, berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu. Lembutkanlah hati kami untuk taat pada kehendak-Mu. Di dalam Kristus yang memampukan kami. Amin. Yohanes 20 ayat 11-18. Namun Maria berdiri di luar kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua malaikat berpakaian putih. Yang satu duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki, di tempat jenazah Yesus terbaring sebelumnya. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu penjaga taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku terus, sebab aku belum naik kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan naik kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Sahabat Scripture Union Indonesia, Maria Magdalena tidak dapat menyembunyikan kesedihannya. Ia berdiri di luar kubur itu dan terus menangis. Tangisnya jelas, Yesus yang dikasihinya telah mati, dan terlebih lagi mayatnya tidak ada di tempatnya. Dalam pikirannya, tubuh Yesus telah diambil orang. Itulah yang memenuhi benaknya. Bahkan ketika dua malaikat menyapanya, Maria tetap terpaku pada kehilangannya. Dan yang lebih menggetarkan adalah ketika Yesus sendiri berdiri di belakangnya, Maria tetap tidak mengenali. Fokus Maria hanya pada satu hal. Di mana engkau meletakkan dia? Ia baru mengenali Yesus ketika namanya dipanggil. Maria. Dalam sekejap, air matanya berhenti. Ia menjadi mengerti dan bersuka cita. Katanya, Rabuni, artinya guru, sebutan yang bersifat personal. Seperti Maria, kita pun sering salah fokus. Dalam kehilangan, kita hanya melihat apa yang hilang dan gagal melihat siapa yang hadir. Ketika masalah terjadi, kita mengira Tuhan tidak ada. Padahal, Ia berdiri dekat dengan kita. Dalam kesedihan, kita mengira semuanya telah berakhir, padahal permulaan baru saja terjadi. Paskah adalah tentang perjumpaan pribadi antara Yesus yang bangkit dan manusia yang percaya. Yesus yang bangkit menyatakan dirinya kepada setiap orang yang berlinang air mata, yang berada di balik kabut kehilangan, atau bahkan yang sedang ditimpa reruntuhan keputusasaan. Yesus memalingkan fokus kita dari kehilangan dan duka menjadi kehadiran akan kuasa-Nya. Maria ingin memegang Yesus erat-erat, tetapi Yesus memberinya panggilan yang lebih besar. Pergilah kepada saudara-saudaraku. Paskah bukan hanya tentang penghiburan pribadi, tetapi juga pengutusan. Fokus kita adalah menyampaikan berita kepada orang lain tentang kebangkitan Yesus. Seperti Maria,
kita diutus untuk menyampaikan pesan yang jelas dan personal. Aku telah melihat Tuhan. Artinya kita tidak hanya menyampaikan gagasan teologis, melainkan pengalaman bersama Yesus yang bangkit. Ingatlah, jangan salah fokus. Mari kita berdoa. Yesus yang bangkit, Paskah bukan hanya pelipur lara bagi hati kami, tetapi nyala api yang mengutus langkah kami. Jangan biarkan kami berhenti pada sukacita pribadi, sementara dunia masih haus akan kabar hidup. Seperti para saksi pertama di pagi yang merekah, utuslah kami membawa berita kebangkitan-Mu. Dalam nama Putra-Mu yang kudus, Yesus Kristus yang bangkit, kami berdoa. Amin. Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811 9910 377. Tuhan Yesus memberkati.